warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast mahasiswa. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai pendidikan profesi guru. Nah, di sini juga sudah ada teman-teman kita dari mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita perkenalkan dulu sama kakak-kakak yang ada di sebelah saya. Silahkan, namanya siapa, Kak? Halo Kak Rida dan semuanya ada di sini. Perkenalkan, nama saya Frisiana Zalika. Kebetulan saya juga masih berkuliah di UPB Universitas Pelita Bangsa dan prodi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kebetulan saya juga ada kesibukannya sambil mengajar. Jadi kuliah sambil mengajar. Halo teman-teman Fotwa, perkenalkan nama saya Ayu Silviana. Kebetulan saya sama Kak Prisya satu tempat kuliah, yaitu di Universitas Pelita Bangsa. Dan saya juga sudah bekerja di salah satu SDIT yang ada di Bekasi. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih, apa sih yang membuat Kak Prisya dan Kak Ayu ini tertarik untuk menjadi guru? Oke, siapa dulu nih? Boleh Kak Prisya dulu? Kalau saya sih tertarik menjadi guru, lebih ke awalnya emang ikutin alur gitu, karena dari pihak orang tua juga kan ingin anaknya, apalagi perempuan itu bisa bisa mendidik anak-anaknya kelak. Jadi saya ikutin alur awalnya gitu, cuman pas ketika saya terjun langsung ke lapangan dan mengajar, jadi saya itu melihat anak-anak itu perlu nih pendidikan yang dimana kita tuh bisa mendidik dengan baik gitu Kak. Jadi saya kuliah perguruan tinggi pendidikan guru sekolah dasar karena ingin belajar bagaimana cara saya mendidik anak-anak supaya anak-anak bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa berkembang dengan baik serta bisa memiliki karakter yang kuat gitu sih Kak. Oke, untuk saya sendiri kenapa bisa tertarik ya menjadi seorang guru? Yang pertama memang sama halnya kayak Kak Prisya, yaitu kemauan dari orang tua. Ya awalnya kenapa saya nggak mau gitu ya, karena kan saya, mohon maaf, nulisnya kan kanan kiri, jadi saya takut diledek gitu kan. Jadi semenjak karena pusing kan, ambil jurusan ini nggak mau, dan akhirnya ya udah pasrah aja, ya udah ngambil ini aja deh, pendidikan guru. Dan alhamdulillah semenjak dari awal masuk kuliah, kebetulan saya juga langsung mendapatkan pekerjaan gitu, dengan sesuai apa yang orang tua saya inginkan, kuliah di pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang di pendidikan juga. Jadi semenjak udah terjun langsung nih, jadi saya merasa bangga, ada rasa bangga sama orang tua dan diri saya sendiri. Dan saya juga bisa percaya diri, bisa menunjukkan kepada anak-anak yang beda dari yang lain bahwa lihat ibu gitu, contohnya ya, lihat ibu aja nggak malu loh terus pakai tangan kiri, masa kamu malu gitu. Ini itu aja Kak. Oke, tadi Kak Ayu dan Kak Frisya itu sama, awalnya karena disuruh orang tua, tapi kemudian kuliah di pendidikan dan mendapatkan pekerjaan juga di mengajar gitu ya, jadi seorang guru. Jadi lama-lama mungkin jadi menikmati gitu kan pekerjaannya. Nah, kira-kira dari kapan sih Kak Ayu dan Kak Frisya itu udah mulai mengajar? Oke, baik. Saya awal masuk kerja itu tahun 2021, berarti sampai saat ini sekitar kurang lebih 3 tahun. Kebetulan kalau saya kan baru yang mengajar di tahun 2023, setahunan Kak. Oke, setelah sudah mengajar gitu kan, sudah banyak berinteraksi dengan siswa, guru, orang tua. Menurut Kak Frisya dan Kak Ayu itu siapa sih orang yang berperan penting dalam pendidikan anak-anak siswa sekolah dasar itu? Ya, Ayu. Oke. Mungkin peran penting yang pertama yaitu orang tua, karena kan sekolah pertama bagi anak itu kan orang tua ya, dari mulai bisa bilang mama, papa gitu dan sebagainya. Jadi orang tua itu penting mendidik anak dari hal yang terkecil, misalnya ketika anak itu tantrum ya atau marah, jadi orang tua itu jangan langsung bentak-bentak, jangan langsung pukul. Jadi
pelan-pelan ditanya atau didiemin aja misalnya sampai nangisnya itu selesai baru boleh kita tanya. Nah, sehingga karakter tersebut itu bisa dicontohkan ketika dia sudah masuk ke sekolah dasar. Jadi kalau misalkan di sekolahnya bisa tantrum, terus misalkan saya tanya nih sama orang tuanya, Bun, ini kenapa ya si adek nangis gitu, gimana minta solusinya? Oh, kata orang tuanya, diemin aja Bu, nanti kalau misalkan didiemin baru ditanya. Jadi antara guru sama orang tua itu ada komunikasi. Sedangkan kalau misalkan orang tuanya itu kayak kurang perhatian, kerjaannya marah-marah, jadi bisa terjadi ketika anaknya itu sekolah. Nah, saya punya kejadian sekarang anaknya sudah kelas 2 SD. Anaknya itu tantrum kerjaannya di kelas. Ada temannya berisik dia marah, ada temannya bercanda dia marah. Jadi sampai saya pun sebagai gurunya, ini anak kenapa, kan temennya bercanda gitu ya, bercanda tapi dia yang marah, teman-temannya ngobrol dia yang marah. Sehingga saya tanya sama orang tuanya, Bun, ini kenapa? Tapi orang tuanya bilang nggak apa-apa kok Bu gitu. Di rumah dia nggak kenapa-kenapa. Sedangkan ketika saya tanya ke psikologis anak yang ada di sekolah, nah itu salah ada pada dari orang tuanya. Kenapa bisa begitu? Karena orang tua laki-lakinya main fisik, jadi dia ada ketraumaan dari orang tuanya. Nah, traumanya itu dibawa ke sekolah sama dia. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya sih sama juga, sama pentingnya orang tua, lingkungan masyarakat, lingkungan di rumah, lingkungan sekolah, terutama pada guru kelas juga sih ya. Yang paling penting itu bagaimana cara kolaborasi antara orang tua, terus masyarakat atau lingkungan keluarga, lingkungan rumah atau lingkungan sekolah juga berkontribusi langsung untuk terhadap anak-anak itu. Jadi anak-anak itu emang pada dasarnya perlu perhatian yang lebih, bukan karena dia emang pada dasarnya kan katanya orangnya perhatian nih, cari perhatian, tapi emang pada dasarnya usia-usia seperti itu usia-usia yang dimana kita itu harus lebih banyak struggling gitu dalam mendidik anak ya kan. Jadi seperti itu sih, jadi banyak peran yang harus kontribusi kolaborasi antara orang tua, masyarakat, keluarga maupun di sekolah. Seperti itu. Oke, jadi itu ya pengalaman Kak Frisya dan Kak Ayu selama mengajar itu. Nah, langsung aja kita mulai ke tema kita tentang pendidikan profesi guru. Nah, untuk kakak-kakak, menurut kakak-kakak nih apa sih yang diharapkan dari program ini? Harapan apa dulu nih Kak? Mungkin untuk jenjang karir Kakak Frisya sendiri untuk kedepannya gitu. PPG ya, mungkin kalau PPG ya sangat tertarik ya, karena di situ banyak sekali keuntungan yang didapat dari PPG. Selain jadi guru profesional, kita juga memiliki keuntungannya yang tadi itu, kita diakui sebagai guru profesional, atau kita juga nanti akan dapat sertifikat sebagai guru atau pendidik yang sudah terlatih, sebagai guru yang terlatih untuk anak-anak didik kita. Jadi diakui oleh pemerintah. Sangat tertarik. Harapannya semoga nanti ketika saya udah lulus, kebetulan saya dari semester 6 sekarang, mungkin kalau lulus nanti saya akan ikut PPG prajabatan. Iya. Karena ada 2 PPG tuh kebetulan, kalau yang saya tahu itu PPG prajabatan sama PPG dalam jabatan. Kalau PPG prajabatan itu ketika kita sudah lulus kuliah, kita daftar secara mandiri. Kalau PPG dalam jabatan itu biasanya dia udah terdaftar nih di sistem Dapodik ya Kak? Iya, Dapodik, terus udah punya SIM PKB, semacam itu. Mungkin saya kurang tahu kalau dalam jabatan. Itu sih Kak. Ya, kalau Kak Ayu sendiri gimana nih Kak Ayu? Kalau saya sendiri mungkin tertariknya karena yang pertama sama kayak Kak Frisya gitu, diakui oleh negara salah satunya, terus juga bisa diakui oleh negara dan dipercaya atau diakui, percaya sama aja berarti ya, dipercaya bahwa
guru ini memiliki profesi yang sangat bagus gitu, sehingga saya bisa tertarik. Namun mungkin untuk saat ini saya sendiri belum mencoba. Mungkin nanti kali ya bisanya ambil setelah lulus dari kuliah, mungkin itu aja. Oke, untuk selanjutnya itu apa sih perencanaan kakak-kakak sebelum mengikuti program PPG ini ya? Apa saja gitu yang dipersiapkan untuk mengikuti program PPG ini? Silakan. Tentunya sih yang paling penting ya belajar sih ya Kak. Belajar itu paling penting, apalagi nanti PPG itu ada tes untuk lulus atau tidaknya untuk mengikuti program PPG itu. Kalau untuk soal-soal tesnya masih belum tahu sih, cuma paling salah satunya ada soal tes kebangsaan. Nah itu juga sangat penting nih, kita perlu selain kalau PPG Prajabatan itu selain kita belajar, kita juga perlu menyiapkan dana gitu. Kebetulan kan kalau PPG Prajabatan itu nggak boleh sambil itu ya sambil kerja mungkin tidak bisa, karena waktunya itu harus fokus karena Prajabatan kayak kuliah mandiri, kuliah lagi seperti itu. Dan mungkin itu waktunya 1 tahun ya, 2 semester. Kalau saya mungkin harus dipertimbangkan lagi, karena yang pertama kan sudah bekerja, jadi bekerjanya juga kira-kira saya lebih milih berhenti kerja dulu dan ikut PPG atau nanti aja lah belakangan. Mungkin untuk saya sendiri kerja aja dulu gitu. Untuk PPG ya udahlah nanti aja, mungkin bisa menyusul. Iya, tapi Kak, kalau Kakak udah masuk ke Dapodik ya Kak? Belum, kalau ke Dapodik itu harus S1 dulu baru ada. Oh, S1 dulu. Soalnya kalau misalnya udah masuk Dapodik katanya, jadi tinggal nunggu PPG dalam jabatan itu bisa Prajabatan. Dan satu lagi katanya PPG Prajabatan itu nggak bisa tuh kalau nikah. Berarti harus sebelum menikah dulu. Ya, Waduh, agak sulit berarti ya itu ya. Karena mungkin itu harus fokus kuliahnya. Kayaknya belum deh, kalau saya belum siap untuk ikut PPG. Soalnya waktunya kayak berkejar-kejaran gitu. Oke, jadi itu jawaban dari Kak Fisya dan Kak Ayu. Memang ya untuk mengikuti program PPG ini kita memang harus punya banyak pertimbangan, apalagi buat perempuan kan. Entah itu ada yang mau nikah dulu, lanjut S2 dulu, atau mau mengajar dulu mungkin kan. Memang harus dipersiapkan secara matang ya Kak Ayu ya, dan Kak Fisya juga. Lanjut untuk tantangan dalam mengajar nih kalian. Gimana sih cara menghadapi tantangan sekarang kan di era digital ya? Gimana kalian menghadapi tantangan di era digital ini? Gimana? Kak Ayu, Kak Fisya, silakan. Mungkin zaman dulu kita bisa lihat cukup menunjukkan gambar dari buku saja. Tapi untuk sekarang anak-anak itu udah nggak bisa digituin. Jadi harus gurunya juga harus kreatif. Nah yang pertama harus pinter bikin video-video yang menarik untuk ditonton saat pembelajaran. Terus juga harus kreatif dalam melakukan pembelajaran, kreatif dalam melakukan berdiskusi ataupun dengan cara mengobrol dengan anak-anaknya gitu. Nah ada di salah satu sekolah, sekolahnya sama SDIT, cuman dari sekolahnya itu nggak dibolehin guru-gurunya untuk berkembang. Nah makanya ketika dia keluar dari sekolah tersebut terus pindah nih ke sekolah yang saya ke sekolah yang saya ajar, agak sedikit shock gurunya. Kenapa demikian? Karena di sekolah sebelumnya itu tidak dibolehkan anak-anak untuk berkembang. Nah dari situ juga saya bisa berkaca, oh nggak semuanya SDIT itu bisa berkembang ya gitu. Contohnya itu tidak didapatkan untuk berkembang itu gimana kan? Nah contohnya itu dari kepala sekolahnya. Jadi gurunya itu kan nggak boleh kayak aktif di bidang-bidang suka edit-edit gitu kan. Biasanya kan anak-anak suka yang kalau ada kegiatan suka di video gitu kan. Suka di video, suka di foto. Nah sedangkan dia ini nggak pernah, karena nggak dibolehin sama kepala sekolahnya. Nah
Makanya dia nanya, ini gimana cara editnya gitu. Sampai nanya, ibu nggak tahu kayak gitu kan. Enggak, soalnya saya nggak dibolehin sama kepala sekolah. Kasih tau lah sama saya, oh di aplikasi ini bu gitu. Sehingga si ibunya juga bisa dapat berkreatif untuk ke anak-anaknya gitu, bisa dicontohkan. Oh, berarti ada juga ya yang sekolah tidak itu, maksudnya tidak membuat guru-guru atau siswa. Iya, gurunya nggak bisa berkembang gitu. Jadi sekolahannya kan itu kan sayang sekali kan, SDIT sebutnya kan. Kan orang tua juga mikirnya SDIT ini kan banyak kegiatan lah, segala outing class, bahkan dia juga nggak ada outing classnya. Outing class nggak ada, jadi uang kegiatan itu nggak jelas itu kemana gitu. Jadi itu hanya oknum kali ya. Bisa juga. Makanya kan perlu kreatif kan, guru perlu kreatif. Jadi harus banyak-banyak belajar juga kitanya. Jadi jangan sampai disebut jangan sampai anaknya itu bilang gini sama kita, kok ibu norak, jangan sampai gitu. Tadi pertanyaannya bagaimana atau tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar untuk menghadapi tantangan terbesar tuh salah satunya emang berinovasi sih, kreativitas dan inovasi pendidikan tuh. Nah, kita juga udah belajar ya Kak tentang kreativitas dan inovasi pendidikan, di mana calon guru kita itu harus bisa berinovasi nih, berkreativitas. Kayak ada sekarang lagi bukan zaman sih, kayak viral di platform TikTok atau Reels atau juga di YouTube, short YouTube gitu ya, short video. Kita sebagai guru atau pengajar itu bisa nih menggunakan platform-platform untuk membuat video pembelajaran. Seperti misalnya kalau misalnya kita ngajar di sekolah dasar itu rata-rata anak usia atau anak kelas 1 sampai 3 itu kan biasanya susah nih menghafal. Kayak kita dibuat lagu nih materi-materinya sehingga mereka juga paham atau bisa mudah untuk menghafal gitu ya Kak. Nah, kalau misalkan untuk kelas 4 sampai 6 nih, biasanya mereka itu boring kalau belajar secara kayak ceramah, terus dijelaskan, atau misalkan kita langsung nih kasih tugas gitu, atau lihat di buku. Nah, mereka itu kayak mudah bosan gitu. Jadi kita itu selalu harus bisa berinovasi, berkreativitas gitu dalam menciptakan belajar yang tidak membosankan. Seperti kita buat lagu-lagu yang mereka suka, misalnya mereka nyanyi apa nih gitu, mau nyanyi apa, dengerin lagu sebentar aja gitu. Jadi kayak membangkitkan rasa atau gairah untuk semangat belajar gitu sih. Kreativitasnya bagaimana cara kita untuk bisa memberikan semangat. Sebenarnya kalau belajar atau sekolah ini untuk anak-anak usia SD tuh dibilang nggak terlalu serius sih ya. Jadi kayak lebih ke kita itu bisa memberikan kontribusi selain ilmu pengetahuan, tapi ilmu kenyamanan gitu ya di sekolah. Jadi kita bisa menjadi orang tua kedua selain di rumah gitu ya. Berarti kalau misalkan itu jangan sampai masalah yang di rumah itu dibawa ke sekolah. Jadi kan guru kan harus ceria, harus banyak senyum. Jadi diusahakan nggak boleh bawa masalah sama anak. Itu juga sebuah tantangan sih. Makanya rata-rata ya kalau guru yang sudah menikah itu pagi-pagi cemberut gitu kalau di kantor. Makanya kalau di kantor itu suka bilang, ingat bu, masuk kelas nggak boleh cemberut, senyum, makanya dia. Itu sih ya. Biasanya sih dikasih kaca sih ya. Jadi kayak kita tampilan kita nih rapi nggak nih? Iya, dilihat juga dari tampilannya. Kita gimana nih mengajar? Seperti itu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak Felicia dan Kak Ayu. Memang ya tidak mudah menangani tantangan di era digital ini. Emang sih sekarang tuh banyak banget ya guru-guru yang buat video di platform media sosial lainnya juga tentang cara bagaimana mengajar, apa aja media pembelajaran, sudah banyak ya di media sosial. Nah, untuk selanjutnya tuh bagaimana sih kalian bisa mengelola keseimbangan antara tuntutan tugas mengajar, tuntutan perkembangan profesionalisme dan kehidupan di dalam dan kehidupan kalian sebagai seorang guru. Oke, baik, mungkin cukup podcast kali ini. Terima kasih Kak Ayu dan Kak Felicia sudah mau bergabung sama
Fatwa. Mungkin next selanjutnya kita bakal ngobrol lebih banyak lagi sama mahasiswa-mahasiswa lainnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Karida sudah mengundang kami ya di sini. Alhamdulillah di podcastnya Mahasiswa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.